Masih siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan tepuk tangan yuk. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari nyanyikan bersama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Mari angkat tangan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita akan lanjut lagi memuji Tuhan. Kita masih memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari tepukkan tangan kita di atas kepala kita.
segalanya, kasih-Mu kan selalu cukup bagimu. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Bagi Allah segala kemuliaan, amin. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Mulia nama-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita meminta Roh Kudus yang hadir dalam hati kita, menyiapkan hati kita. Biar Roh Kudus yang memimpin hati kita. Roh Kudus yang berbicara sendiri kepada kita melalui firman yang disampaikan oleh pendeta nanti. Bagi jemaat yang ingin duduk, dipersilakan untuk duduk. Tetapi apabila ingin lanjut berdiri, boleh lanjut berdiri. Mari kita dengan sepenuh hati menyanyikan lagu ini bersama-sama.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Ku hidup oleh Anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih Tuhan seluruh hidup kami di altar-Mu, menyembah-Mu. Kami mau buka hati kami Tuhan untuk jamahan-Mu ya Bapa. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami mau buka hati kami. Kami serahkan hidup kami, biar Kau yang berkata, jadi Tuhan dalam hati kami. Berkatalah, oh Roh Kudus, penuhi hati kami dengan kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku Mari kita katakan dari kedalaman hati kami. Sungguh Tuhan, kami berserah Tuhan. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah.
Bapa, inilah yang kami mau katakan pada pagi hari ini. Kami mau berserah di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, hati kami, pikiran kami. Kami mau tunduk di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami siapkan hati kami dengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini melalui hamba-Mu Soandri ya Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Rapi secara khusus, berikan pewahyuan secara khusus kepada hamba-Mu Tuhan. Dengan setiap kebenaran yang disampaikan pada pagi hari ini menjadi remah dan mengubahkan setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih. Kami siap dengarkan firman Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Ada satu lagu lawas, lagu lama yang mungkin saudara pernah mendengarnya dan juga mungkin masih menjadi lagu kesukaan saudara. Judul lagu itu adalah Kemesraan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Begitulah kira-kira kata-katanya. Lagu ini ciptaan Frankie Sahilatua bersama dengan saudaranya Johnny Sahilatua. Tahun 1986, udah lama lagunya. Saya harap saudara juga sudah lahir. Dan tidak populer pada waktu itu. Baru kurang lebih 2 tahun kemudian menjadi lagu populer sekali. 1988 dinyanyikan oleh Iwan Fals bersama dengan penyanyi-penyanyi dari Musika Studio. Dan lagu yang awalnya dinyanyikan oleh Frankie and Jane. Saudara mungkin tahu ya Frankie and Jane. Dari keluarga Sahilatua ini. Diperbarui kembali di dalam tahun 2015. Jadi harusnya saudara-saudara tahu ya. Diperbarui kembali oleh Iwan Fals. Dan suaranya Iwan Fals di masa tuanya jauh lebih bagus dibandingkan pada waktu muda ya. Saya suka sekali suaranya Iwan Fals ini. Tapi kata-kata lagu itu membuat kita merenung sesungguhnya. Itu lagu bagus. Tidak ada seorang pun yang ingin kehilangan kemesraan. Jadi kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini akan kukenang selalu. Jadi ingin dikenang. Orang ingin mengenang hal-hal yang indah. Masa lalu selalu memang membuat kita kembali menghidupkan itu di dalam pikiran kita. Baik yang indah maupun yang kurang indah dari segala sesuatu di masa lalu. Yang indah akan membuat kita mungkin pada waktu mengingatnya kembali tersenyum-senyum sendiri gitu ya. Mengingat keindahan di waktu yang lalu. Tapi kalau kita mau menghidupkan itu pada hari ini, kita menjadi orang yang halusinasi. Berkhayal seolah-olah saudara dan saya, kita semua masih hidup di masa yang lalu. Karena begitu indahnya. Saya pernah dulu pada waktu pulang sekolah, saya ingat betul itu. Saya masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD, saya dijemput oleh ayah saya. Ayah saya tuh naik sepeda motor DKW zaman dulu tuh ya, yang digenjot cek gitu ya. Sepeda motornya gitu. Enggak diajak pulang, enggak diajak langsung pulang, tapi saya diajak pergi ke Balai Kota Malang. Dan ayah saya di sana bertemu dengan pejabat-pejabat Balai Kota Malang. Tahu untuk apa? Bukan untuk bisnis, tapi untuk main catur. Ayah saya itu hobinya main catur. Dia main catur sampai saya diam, ngantuk-ngantuk, saya nunggu. Saya itu ternyata dulu waktu kecil saya tidak gemar protes loh. Disuruh nunggu sama ayah saya sampai bosen banget gitu ya, nungguin orang main catur gitu ya. Sampai saya akhirnya tertidur. Tiba-tiba saya dibanguni oleh ayah saya, diajak pulang. Ayo pulang.
Tapi ayah saya mungkin khawatir karena saya dibonceng kan takutnya ketiduran, anak kecil ketiduran di belakang terus jatuh gitu. Jadi setiap kali dipegangi sama ayah saya sambil satu tangan megangi sepeda motor itu sambil dibangun-bangunin terus, Dri jangan tidur. Enggak tidur kok, Dri jangan tidur. Peristiwa itu sederhana sesungguhnya, tapi sebuah kenangan yang indah yang saya bisa kenangkan antara saya dengan ayah saya. Bisa diulangi? Enggak bisa. Ayah saya sekarang sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan dia tidak naik di KW lagi. Saya sudah besar, bukan anak 2 SD lagi. Dan saya tidak sedang ngantuk. Jadi nggak bisa diulangi segala sesuatu yang indah. Kalau saya ingin memaksakan diri untuk mengulang segala sesuatu yang indah, seringkali kita akhirnya hidup dalam halusinasi, dalam khayalan. Kalau kita lihat ternyata khayalan itu tidak terbukti, tidak nyata dalam hidup kita, kita frustasi. Halusinasi seringkali membawa kita frustasi. Kalau kita frustasi, kita tidak bisa menikmati hari ini. Bawaannya pengen marah, bawaannya pengen kesel, dan sebagainya. Belum lagi kenangan-kenangan lama yang membuat kita jengkel atau kesel. Aduh, kenapa ya? Saya kok mesti menikah dengan orang ini? Padahal dulu ada cowok lain yang mendekati saya dan jauh lebih ganteng, lebih kaya, lebih baik, lebih romantis, lebih wangi, dan sebagainya ya. Jadi kalau mantan itu seringkali dilebih-lebihkan gitu ya. Seringkali dilebih-lebihkan gitu. Itu mantan terindah. Lalu sekarang kenapa saya menikah sama orang ini dan hasilnya hidup saya begini. Saya berada dalam kondisi tidak bahagia. Saya sudah terlanjur tua, saya sudah terlanjur berada dalam situasi seperti ini. Apa yang saudara peroleh? Hari ini saudara akan marah-marah terus. Hari ini saudara akan maki-maki terus. Hari ini saudara akan menolak terus hidup saudara. Karena saudara ingin zaman dulu. Di belakang truk pada waktu-waktu yang lalu ada tulisan begini. Piye kabare penak zamanku biyen to? Nah, gitu ya. Dengan wajah tersenyum ada gambar wajah yang terkenal sekali. Mungkin sebagian saudara tidak tahu. Jadi saudara nggak ngerti. Tapi sebagian saudara mungkin tahu. Ya memang beberapa waktu yang lalu di Indonesia, memang kalau kita renungi kata-kata itu iya, penak zaman biyen gitu, zaman dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang enggak. Indonesia zaman sekarang jauh lebih enak Indonesia hari ini. Enggak penak zamanku biyen, makanya itu truk itu langsung dicat kembali, dihapus, diganti tulisan. Ditunggu anak istri gitu kan. Ya, jadi seringkali hal-hal ini yang membuat kehidupan kita hari ini itu sangat terpengaruh. Padahal kita tahu, kita belajar dari firman Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah hidup hari ini. Kemarin sudah bukan punya kita lagi. Mungkin kita kenangkan. Kita bisa berfoto. Makanya saya suka ngajak foto kan setelah Zoom. Karena apa? Itu kenangan. Itu tidak ada lagi, tidak bisa lagi. Tidak bisa diulangi lagi. Bahwa Zoom pada hari itu, ya, yang hadir adalah orang-orang itu, yang sebagian menampilkan wajahnya dan sebagian tidak. Gitu. Entah karena apa, tapi itu sejarah. Itu jadi, ya mungkin besok lusa kalau Zoom lagi, orang-orang ini nggak bisa kumpul lagi. Mungkin ada yang sudah pergi, dipanggil pulang oleh Tuhan, kita juga nggak tahu. Makanya foto itu penting. Kalau saudara makan bersama keluarga, jangan yang difoto makanannya. Yang difoto itu keluarganya. Karena mungkin sudah tidak bersama lagi. Saya punya banyak kenangan indah bersama anak-anak saya. Apalagi ketika anak saya yang paling besar ya. Natalia itu waktu masih kecil. Itu kenangannya banyak sekali yang indah. Saya antar dia tiap hari pergi ke sekolah naik sepeda motor. Tapi bukan DKW, bukan. Sepeda motornya sudah Honda. Udah lumayan ya. Dan itu banyak kenangan indah dengan anak ini. Tapi sekarang saya sulit berjumpa dengan dia karena dia sibuk sekali. Sibuk dengan suaminya, sibuk dengan anaknya, cucu saya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan macam-macam, sibuk dengan mertuanya. Jangan bilang-bilang ya. Dan ini semua adalah hal yang membuat ya tidak bisa terulang kembali. Kebersamaan dengan kemesraan ini zaman dulu tidak bisa terulang kembali.
Jadi kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi pada hari ini, saran saya adalah nikmati. Termasuk segala yang kurang enak, nikmati. Sebab itu mungkin tidak akan kembali lagi. Saudara hari ini mungkin menghadapi masalah, menghadapi penyakit, menghadapi banyak hal yang mungkin nggak enak. Nikmati. Karena tidak mungkin kembali lagi. Penyakit ini akan berakhir. Hal yang tidak enak ini akan berakhir. Kalau enggak penyakitnya hilang, kitanya yang hilang. Salah satu. Kita bisa sembuh dari penyakit karena dua cara. Penyakitnya hilang dari kita, kitanya hilang dari penyakit. Salah satu. Tapi akan berakhir, nggak mungkin begini terus. Saudara dan saya saat ini bertemu di dalam ruang ibadah ini dan di dalam live streaming ini. Ini nggak mungkin selamanya loh. Minggu lalu mungkin saudara bertemu dengan saya. Minggu depan kita belum tahu. Hari esok belum pasti. Itu bukan pandangan pesimis. Tapi pandangan yang realistis berdasarkan firman Tuhan. Jangan hidup pada sesuatu di masa yang akan datang juga. Kalau saudara hidup di masa yang akan datang, saudara menjadi orang yang paling salah di dalam langkah pada hari ini. Dikatakan, saudara dapat hadiah dari membeli sabun colek. Di dalam sabun colek itu ada tulisannya, Anda berhasil mendapatkan uang 10 juta sebagai hadiah. Wah, saudara cek ke pabrik sabun colek. Ini benar nggak sih ini? Hoax atau bukan sih? Hoax atau benar, Pak. Waduh, saya dapat 10 juta. Kapan saya bisa ngambilnya? Minggu depan, katanya. Minggu depan. Minggu ini saudara segera kredit panci, kredit kulkas, kredit segala sesuatu. Supaya apa? Supaya saudara nanti minggu depan tinggal bayar ke mereka. Nggak taunya di akhir minggu ini pabrik itu bangkrut. Dibawa lari uangnya sama bosnya. Nggak ada aja pokoknya pabrik itu. Saudara klaim datang ke pabriknya. Satpamnya bilang, maaf, pabrik ini sudah tutup. Melihat coba ada tulisannya kan di depan, tutup. Disita sama bank malahan. Terus saudara, kredit panci tadi gimana kemarin itu? Kredit kulkas tadi gimana? Mesin cuci gimana? Tiba-tiba saudara punya hutang sangat banyak dan saudara sangat malu terhadap tetangga-tetangga saudara yang sudah tahu bahwa saudara memenangkan uang 10 juta sebagai hadiah dan saudara memamer-mamerkannya sebelum itu terjadi. Jangan hidup untuk besok. Hidup yang akan datang itu belum di tangan kita. Juga masalah. Masalah yang akan datang itu belum di tangan kita. Bagaimana kalau saya menggunakan uang hari ini? Nanti besok saya nggak makan. Minggu depan saya nggak makan. Bulan depan saya nggak makan kalau saya gunakan hari ini uang untuk misalnya untuk beli obat atau untuk kepentingan lain. Tuhan Yesus mengingatkan kita pada firman Tuhan. Bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kalau kita pikirkan hal seperti itu, oke lah, uang ini tidak jadi saya belikan obat. Hari ini saya sakit, tidak makan obat. Besok saya sakit, saya tidak makan obat. Lusa saya sakit, nggak makan obat. Uang masih ada nggak buat belanja? Masih ada. Meskipun minyak naik, meskipun segala perlengkapan buat masak naik misalnya. Tapi karena saudara nggak minum obat, saudara tidak sembuh dari penyakit saudara, saudara meninggal dunia dengan uang di tangan saudara buat makan besok. Padahal besoknya nggak ada. Renungkanlah ini. Renungkanlah ini. Kalau saudara mau belajar firman Tuhan, belajarlah sesuai dengan apa yang diajarkan, prinsip-prinsip hidup dari firman Tuhan. Saya mengajak saudara untuk membaca ayat ini ya. Ayat ini tuh sebetulnya ayat renungan. Pagi hari ini memang saya mau mengajak saudara untuk merenung. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam,
ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat ini sederhana, tapi ayat ini perlu direnungkan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Jadi ada masanya untuk segala sesuatu. Anak kecil yang masih mungkin duduk di SD, belum 17 tahun, tentulah jangan dibelikan sepeda motor, belum masanya. Tapi orang yang sudah sangat lanjut usia, umur 90 tahun, 80 tahun, ya jangan naik sepeda motor juga lah. Bukan pada waktunya. Karena naik sepeda motor, saudara tahu, bedanya naik sepeda motor dengan naik mobil. Bedanya adalah naik sepeda motor itu adalah saudara sedang bertindak akrobat. Sepeda itu akrobat. Karena kalau tidak digenjot, sepeda itu akan jatuh. Kecuali kalau saudara pasangi roda kiri kanan, jadi sepeda ada roda tambahannya. Tapi kan malu ya saudara, pergi ke kantor naik sepeda gitu. Ada roda sampingnya, jadi sepeda beroda 4-nya. Depan 1, belakang 3 gitu. Apalagi sepeda motor, itu bergerak karena ada percepatan perputaran mesin. Jadi ada waktunya saudara ya lebih baik naik kendaraan umum aja deh. Daripada naik sepeda motor kalau sudah lanjut usianya. Atau anak-anak yang masih kecil. Saya belajar mobil, saya pada waktu itu masih usia, ya keterlaluan sih memang. 14 tahun. Dan saya dimarahi sama papa saya. Karena saya 14 tahun mau pamer ke teman-teman saya naik mobil, ditangkap 2 kali oleh polisi. Padahal bukan karena saya kelihatan sebagai anak kecil, bukan. Tapi pada waktu itu karena saya menyalakan lampu siang hari. Dan ini merupakan hal-hal yang nggak nabrak sih, tapi ditangkap polisi. Dan itu membuat ayah saya tahu bahwa pada waktu dia tidur siang, saya bawa kabur mobilnya. Jadi memang belum waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jangan merindukan sesuatu hal yang tidak waktunya. Saudara renungkan, jangan merindukan sesuatu hal yang tidak waktunya. Saudara akan frustasi, saudara akan kecewa. Tapi nikmati apa yang Tuhan beri pada hari ini. Dengan menikmati apa yang Tuhan beri pada hari ini, saudara akan benar-benar bisa merasakan kasih sayang dan kemurahan Tuhan pada hari ini. Dan saudara bisa mengucap syukur atas segala sesuatu pada hari ini. Kalau hari ini cuma makan nasi dengan ikan asin atau nasi kepel, ya zaman dulu waktu saya kecil lagi ya, banyak saya kecil ini. Itu dibawain bekal oleh ibu saya nasi kepel. Di dalamnya itu ada ikan asin, berarti ibu saya punya uang, bisa beli ikan asin. Tapi kadang-kadang enggak, karena saya waktu itu adik-adik saya belum lahir. Adik-adik saya belum ada rencana ya, bahkan ayah saya masih punya anak 2, kakak saya dan saya. Nasi kepel hangat ini di dalamnya cuma dikasih garam, supaya ada rasa-rasanya sedikit lah. Dan itu adalah hal yang indah loh. Dulu waktu saya makan itu nggak indah. Soalnya teman-teman saya makannya mewah-mewah. Ada nasi goreng pakai telur goreng. Waduh, ayam goreng pula. Waduh. Dan saya minta dikit aja nggak boleh. Saya bilang, tukar sama nasi saya. Boleh saya? Boleh. Ini saya kasih bagi. Nggak mau dia. Pintar anak itu. Tapi hal ini menurut saya sekarang indah. Untung dulu saya menikmati. Sebab kalau sekarang aneh kalau saya berbekal nasi kepel di dalamnya ada garamnya. Aneh betul. Itu sudah bukan waktunya lagi. Saudara pernah naik sepeda motor dan nggak hujan, naik sepeda motor lewat, lalu ada genangan air, tiba-tiba truk lewat, buat saudara biur gitu. Pernah nggak saudara rasain? Saya sering dulu. Itu basah sampai ke dalam-dalamnya. Dan air pinggir jalan. Mungkin campur sama buangannya kuda dan sebagainya, saya nggak tahu itu. Airnya tidak bening, sudah jelas. Tapi untungnya saya nikmati pada waktu itu ketika saya masih pacaran dengan yang sekarang jadi istri saya. Itu kami naik sepeda motor berdua dan melewati tempat seperti itu dan pure gitu. Kalau sekarang
Saya ingin menikmati itu, aneh. Saya naik mobil, Jaguar biru, gitu ya. Lalu saya buka kacanya, ketika truk itu lewat tongolin kepala saya, biur gitu. Itu rasanya saya aneh, pasti orang tuh mikir pasti aneh ini. Ini frustasi ini. Nikmati segala sesuatu pada waktunya. Jangan pernah saudara anggap enteng segala peristiwa dalam hidup saudara. Saya selalu memberi nasihat kepada pasangan-pasangan muda yang masih punya anak-anak kecil. Nikmati pertumbuhan anak itu. Dari sejak kecil, karena kamu tidak akan bisa mengulangnya lagi. Bagaimana dia lucu, bagaimana dia nakal, bagaimana dia menjengkelkan, bagaimana dia cerewet dan sebagainya. Karena kamu tidak akan pernah bisa mengulangnya lagi. Begitu juga segala keindahan bersama dengan pasangan saudara. Apakah kemesraan ini akan berlalu? Saya katakan, pasti berlalu. Semua keindahan pasti berlalu. Semua kemesraan pasti berlalu. Semua hal-hal yang ideal buat kita, yang kita impikan, yang kita sukai, yang kita nikmati, semua pasti berlalu. Pasti. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini. Tapi semua itu ada masanya. Ada waktu untuk lahir, dikatakan di sana. Ada waktu untuk meninggal. Saudara sudah mengalami waktu untuk lahir kan? Kapan saudara akan mengalami waktu untuk meninggal? Jangan lupa waktu itu pasti akan datang loh. Pasti akan datang. Mau saudara saat ini masih muda atau saudara saat ini sudah tua, waktu meninggal itu akan datang, jangan lupa. Sama seperti ketika saudara lahir, saudara tidak diberitahu dulu, bayi nanti besok kamu lahir. Enggak, yang diberitahu ibunya. Tapi bayi itu enggak. Begitu juga saat saudara meninggal. Tidak ada yang memberitahu. Tiba-tiba saudara tidak bangun lagi dari tidur terakhir. Dan itu boleh dikatakan meninggal dengan tenang. Ini adalah satu hal yang pasti terjadi. Ada waktu untuk menanam dan ada waktu juga untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Apa yang saudara taburkan di waktunya, itu akan saudara tuai di waktunya. Kalau saudara saat ini menabur hal yang buruk, yang negatif, hal yang dosa bersalah di hadapan Tuhan, jangan saudara kira saudara bisa lari dari apa yang harus saudara tuai nanti. Semua itu mungkin akan menjadi penyesalan. Penyesalan itu hal yang baik. Untuk menyesali segala sesuatu yang sudah terjadi. Penyesalan adalah hal yang baik untuk kita belajar dari kesalahan yang sudah terjadi. Penyesalan adalah hal yang baik. Kalau kita mau memijakkan kaki dari penyesalan tadi untuk maju ke depan. Penyesalan itu bukan untuk berhenti di tempat putus asa, bukan. Penyesalan adalah untuk melihat, ya saya salah di waktu yang lalu. Saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan maju ke depan dengan sebuah pemikiran yang baru. Itu penyesalan. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara terlambat di dalam melangkah, bisa saja saudara tidak akan pernah melangkah di dalamnya. Saya beritahu dulu ada teman saya di RT, di satu RT di Malang. Dia itu pandai sekali bulu tangkis. Juara RT sudah, tingkat RW, juara 1. Pandai sekali bulu tangkis. Dan kami semua berharap dia bisa menjadi juara di tingkat-tingkat selanjutnya, bahkan menjadi juara Indonesia. Juara All England. Ketika saya tanya sama dia, gimana cita-citamu? Saya ingin menjadi juara All England. Kalau gitu latihan. Dari juara RW, jadi juara kelurahan. Oke, katanya. Dia pacaran. Pacaran itu ada bagusnya enggak? Bagus pacaran itu. Kan pacaran untuk membina sesuatu di masa depan. Tapi hati-hati loh. Pacar ini bisa menggerogoti hidup saudara loh. Bukan cuma uang saudara. Pacar bisa menggerogoti hidup saudara. Teman saya ini karena pacaran, waktunya banyak buat pacaran. Latihannya
nggak serius, nggak datang. Turnamen berikutnya dia juara RW. Jadi dari juara RT, juara RW, juara RW lagi. Berikutnya lagi juara RW lagi. Nggak pernah jadi juara kecamatan. Pacarnya sudah menikah jadi istrinya. Dan biasa kalau jadi istrinya sudah nggak seperti pacaran lagi kan ya. Ya, jadi kembali lagi dia ke hobinya pertama, yaitu apa? Bulu tangkis. Badminton di mana-mana gitu kan. Lagunya dia itu. Luar biasa. Dia latihan lagi. Dan dia akhirnya juara kecamatan. Dan dia mau lanjut lagi, dia latihan lagi, jago sekali dia. Dengan variasi. Ditolak. Kenapa? Kamu sudah tua. Umurnya sudah nggak masuk. Nggak bisa kamu ikut turnamen ini pada tingkat yang lebih tinggi. Tetapi saya jago. Mau jago gimana? Kamu lebih baik jadi pelatih. Katanya. Nggak jadi. Akhirnya pupuslah sudah apa yang menjadi cita-citanya menjadi juara All England. Udah lewat masanya. Kemungkinan dia bisa mengusahakan dengan semangat mengejar. Tapi kalau sudah lewat masanya, ada masanya, saya ingatkan pada saudara. Pintu bahtera Nuh masih terbuka. Nuh dengan istrinya, anak dan menantunya mau masuk di bahtera Nuh. Dan Nuh sudah membawa masuk binatang-binatang yang Tuhan suruhkan untuk masuk dalam bahtera Nuh. Dan Nuh meneriakkan kembali, "Hei orang-orang dunia, mau tidak kamu untuk masuk di dalam bahtera Nuh?" Kondisinya masih kering kerontang pada zaman itu. Dan Nuh membangun bahtera di atas gunung. Ini Nuh gila apa ya? Bahtera kok dibangun di atas gunung? Mestinya di tepi pantai, di tepi pelabuhan. Gak mau masuk, katanya. Mereka semua gak ada yang mau masuk. Ada masanya di mana pintu bahtera ditutup. Jerek. Yang nutup siapa? Tuhan, bukan Nuh. Waktu habis. Itu yang waktu habis siapa yang ngomong itu? Tuhan. Ketika pintu bahtera Nuh ditutup, orang-orang dunia bilang, "Masa bodoh mau kamu buka kayak pintunya, kamu tutup kayak masa bodoh. Saya nggak mau masuk di sana, nggak mau ikut gila bersama Nuh." Hujan turun lebat, air permukaan naik. Akhirnya seluruh dunia tergenang oleh air bah yang luar biasa. Semuanya binasa, termasuk orang yang tadi tidak mau masuk dalam bahtera. Ada waktunya pintu itu ditutup. Kasih karunia Allah, luar biasa terbuka kasih karunia Allah. Hari ini saya terima kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi ini ada waktunya loh. Ada waktunya expired. Suatu ketika nanti ditutup. Saya pernah dapat coklat, botol set kecil ya. Coklat dari luar negeri. Om saya ada di Amerika. Om saya dosen di Amerika. Dia bawain coklat dari luar negeri. Wah, coklat dari luar negeri pada zaman itu jarang. Barang-barang dari luar negeri jarang, nggak kayak hari ini bisa beli di mana. Coklat dari luar negeri itu saya simpen di lemari. Di eman-eman. Makan coklatnya coklat Indonesia saja deh. Nah, coklat luar negeri nggak tahu lebih enak atau nggak. Pokoknya kalau dicium itu nggak bau coklat, tapi bau Amerika. Ketika saya cium, waduh Amerika. Simpen lagi, keluarkan lagi, nggak saya makan. Amerika. Suatu ketika kakak saya bilang, "Dri, minta dong coklatnya." "Lu masih ada nggak coklat?" "Masih ada." "Lu minta dong." "Wah, enak aja. Barangan." Kakak juga dikasih. Kita sama-sama punya jatah sendiri. Punya kakak sudah habis, dia bilang. Punya kamu juga. Saya nggak ngasih. Terus kakak saya bilang, "Lu sudah lihat belum? Itu ada masanya loh, coklat itu. Ada waktunya, ada expired date-nya. Ada kadaluarsanya." Saya nggak ngerti apa itu kadaluarsa.
expired date, nggak ngerti saya. Coba lihat sini coklatnya. Wah, saya pikir ini kakak saya membohongi mungkin. Jadi kalau sudah di tangannya dia dibawa kabur coklatnya. Saya bilang, saya kasih lihat dari jauh, kamu lihat sana, jangan nyentuh. Tuh ada, saya baca, iya. Expired date-nya sudah 5 tahun yang lalu. Aduh. Terus kenapa? Efeknya apa jadinya? Jangan kamu makan. Dia bilang, kakak juga nggak mau. Itu sudah nggak baik buat dimakan. Saya nggak percaya. Diem-diem. Saya buka coklatnya, saya buka. Di dalamnya sudah uletnya banyak. Coklat Amerika. Saya simpen-simpen. Saya sayang-sayang. Akhirnya eman-eman. Nggak keduman. Disayang-sayang nggak kebagian justru. Saudara punya makanan apa di rumah? Saudara simpen nggak? Disumputin dari semua gitu ya. Apalagi kalau saya nggak tinggal bersama cucu saya, kalau saya tinggal bersama cucu saya mungkin juga saya gitu. Sumputin makan, jangan sampai dimakan sama cucu saya gitu kan, disimpan gitu. Untungnya nggak gitu. Expired. Saya beritahu pada saudara. Ada waktunya. Segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Baik itu yang indah maupun yang tidak indah. Kita tuh manusia hidup di dalam kronos. Kronos adalah waktu yang selalu berlangsung tanpa bergantung pada kita yang ada di dalamnya. Kita kan ada di dalam kronos. Kronos adalah waktu yang bersinambungan. Ada kemarin, hari ini, besok. Lagu The Beatles kenapa enak sekali? Yesterday, yesterday. All my trouble seems far away. Yesterday, hari ini trouble-nya ada. Kan gitu. Jadi enakan kemarin. Itu sama dengan penak zamanku biyen tuh ya. Gitu. Kita berada di dalam kronos. Dan kronos itu tetap berlangsung tanpa bergantung pada kita yang ada di dalamnya. Apa pernah saudara dimintai izin oleh waktu? Tiba-tiba waktu datang dan minta izin ya, saya mau melanjut waktunya nih. Sekarang jam berapa? Nah, jam melanjut ke menit berikutnya. Minta izin? Enggak minta izin. Jalan aja terus waktu itu. Saudara memanfaatkannya atau tidak, waktu tetap berjalan. Saudara memanfaatkan dengan baik atau saudara memanfaatkan dengan buruk, waktu tetap berjalan. Yang jelas adalah waktu kronos selalu membawa hal-hal yang berbeda dalam kehidupan manusia. Mungkin bahkan tidak bergantung pada kualitas atau perbuatan usaha manusia dalam menggunakan waktu itu. Contohnya, paling populer kisah Yusuf. Apa Yusuf menggunakan waktunya untuk mencapai mimpinya? Ya, nanti sore saya akan bicara mimping anak-anak di Lenten untuk bicara soal ini nih. Bicara soal salah satunya soal mimpi. Mimpi dalam arti kata bukan mimpi-mimpi itu ya, mimpi digigit ular dan sebagainya bukan ya. Maksudnya mimpi itu mimpi satu harapan. Sore nanti saya akan bicara tentang hopes, goals, and dreams. Harapan. Apa itu harapan? Apa itu sasaran? Sasaran itu apa? Sasaran yang terlalu jauh, nanti sore aja deh, nggak jadi sekarang, nanti melenceng. Tapi Yusuf ini di dalam 13 tahun perjalanan hidupnya, tidak ada satupun yang dia lakukan untuk menjadi raja muda di Mesir. Nggak ada. Kalau Yusuf nih dikasih tahu nih, umur 17 tahun, Yusuf, kamu nanti 13 tahun kemudian kamu akan menjadi raja muda di Mesir. Kamu akan menjadi orang kedua setelah Firaun. Yusuf sadar, oh ya apa ya, saya harus gimana nih? Saya harus belajar. Saya belajar manajemen kerajaan. Seperti apa manajemen kerajaan? Saya belajar ini, saya belajar itu. Saya olahraga. Masa orang keduanya Firaun badannya nggak bagus, harus atletis. Saya akan pedicure. Kuku saya harus bersih, calon raja loh saya ini. 13 tahun mungkin Yusuf akan mengisi begitu. Tapi ini enggak.
Yusuf dibuang sama saudara-saudara kandungnya sendiri ke dalam sumur kering. Ditarik keluar, dijual kepada orang Midian sebagai budak. Dibawa ke Mesir jadi budak, ditawar-tawarkan di pasar budak. Dibeli sama Potifar. Di rumah Potifar dia menarik hatinya istri Potifar. Dan dia nggak mau. Saya jadi curiga nih istri Potifar mungkin jelek dan nenek-nenek ini. Enggak ya. Enggak ada tulis keterangan gitu, itu sesat itu ya. Karena dia menolak istri Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di penjara dia dilupakan oleh sahabatnya, dia tukang minuman raja. Coba saudara lihat, ada tidak usahanya dia untuk menjadi seorang raja muda di Mesir atau orang kedua setelah Firaun? Tidak ada. Tapi waktu Kronos itu berjalan terus. 13 tahun berjalan. Seringkali Kronos membawa hal-hal berbeda. Dari masuk ke sumur jadi budak, dari budak jadi penghuni sel penjara. Hal yang dibawanya berbeda, tapi tidak tergantung pada kualitas atau perbuatan usahanya manusia pada waktu itu. Makanya Tuhan itu mengajarkan pada kita, kalau kamu hari ini mengusahakan sesuatu, jangan kamu kira bahwa usahamu ini akan berhasil. Tapi bukan berarti kamu sekarang diam, pasif, konsumtif, lalu nanti akan berhasil. Enggak juga. Jadi gimana nih Tuhan? Kamu bergerak di waktu yang Kronos. Tapi Tuhan akan memberikan berkat di dalam waktu yang Kairos. Waktu Kronos menyediakan kesempatan yang tidak sama dan mungkin tidak dapat diulang untuk hal yang sama. Waktu Kronos itu seperti air sungai yang mengalir. Saudara kalau lihat air sungai mengalir, coba saudara pukul air sungai itu. Pok, bisa. Bisa pasti. Tapi saudara tidak bisa memukul air sungai yang sama, bagian aliran yang sama untuk kedua kali. Setelah saudara pok, pukul lagi yang bagian ini. Udah jalan dia, saudara kejar, nggak nyampe. Nggak bisa. Itu namanya kesempatan. Kesempatan yang hari ini saudara terima, belum tentu akan ada lagi. Dan mungkin selama-lamanya tidak akan pernah ada lagi. Apalagi kalau saudara masih mengharapkan sesuatu di masa yang akan datang. Dan kesempatan hari ini dilepas. Itu peribahasanya mengharapkan burung di udara. Burung di tangan dilepaskan. Saya dulu peribahasa dapat 10 soalnya. Mengharapkan burung di udara, burung di tangan dilepaskan. Boro-boro bisa nangkep burung di udara, lebih susah lagi. Yang hari ini ada padamu apa? Kata anak kecil itu. Andreas membawa anak kecil itu kepada Tuhan Yesus. Adanya cuma 5 roti dan 2 ikan. Nah, sekarang mau makan 5.000 orang, 5 roti dan 2 ikan apa artinya? Tapi kalau itu yang disediakan oleh Allah, 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki, bahkan lebih 12 bakul. Jadi gimana ya? Apa murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu? Masing-masing orang, 12 orang ini masing-masing punya pabrik roti ya. Sehingga bisa mencukupi orang 5.000 itu. Seandainya begitu juga, waktu berjalan tanpa peduli dengan apa yang saudara kerjakan. Waktu ini berjalan tanpa peduli dengan apa yang saudara kerjakan. Waktu saya menjadi pendeta, saya bertanya pada Tuhan. Tuhan, kenapa saya mesti menjadi sarjana arsitektur? Padahal pada akhirnya saya menjadi pendeta. Tuhan tunjukkan di sana. Tidak sia-sia kamu menjadi sarjana arsitektur, bahkan dosen di bidang arsitektur. Tidak sia-sia. Karena ada banyak hal di situ yang dapat engkau pelajari untuk memudahkan, seolah-olah saya memakai kacamata itu, memudahkan saya mengerti akan apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Saya pikir betul juga. Sehingga apa yang kemarin saya kerjakan itu tidak serta-merta saya pakai untuk hari ini. Hari ini
Tidak sepenuhnya hasil dari yang lalu. Tapi gimana ini? Ini agak ruwet nih soal kronos ini. Tuhan, saya nggak mampu Tuhan mengendalikan kronos saya. Tuhan bilang, saya nggak suruh kamu kendalikan kronos kamu. Kamu harus menyerahkan kronos kamu, waktu kamu kepada Tuhan. Dan mendapatkan hikmat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu kapan waktunya. Kapan waktunya kamu dilahirkan dan kapan waktunya kamu mati. Saya beritahukan pada saudara, kalau tidak hari ini saudara melayani Tuhan, padahal saudara mampu untuk melayani Tuhan, belum tentu besok lusa saudara bisa melayani Tuhan. Belum tentu. Belum tentu ada umur, belum tentu ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini melayani Tuhan, jangan sambil ngomel melayani Tuhannya. Jangan sambil keluh kesah, oh si anu ini, saudara tidak melayani Tuhan, saudara sedang protes. Saudara pengen dilayani terus. Bocah itu namanya. Anak kecil yang pengen dilayani terus. Pada waktu saya masih anak kecil, saya minta dilayani. Bahkan saya ingat sekali pada waktu itu, saya umur berapa ya? Setahun, 2 tahun. 2 tahun, enggak. Kelas 2 maksud saya, kelas 1, kelas 2 lupa. Mama saya lagi masak, mah, mandi mah, minta dimandiin sama mama saya. Karena inget-inget dulu dimandiin gitu kan, enak sekali nih kelas 2. Tapi setelah kelas berapa ya, kelas 5 gitu sudah nggak mau dimandiin sama mama saya. Udah nggak mau. Kenapa lu kok nggak mau? Katanya mama saya bilang, enggak mah, bikin repot mama nanti. Kenapa bikin repot? Saya bilang, ya dulu kan masih kecil. Kalau sekarang kan udah besar, jadi kan udah repot mandiinnya. Mama saya tertawa. Nah itu adalah hal yang ada waktunya. Begitu juga melayani Tuhan. Saudara kalau melayani Tuhan, nikmati pelayanan itu. Nikmati. Karena besok lusa saudara nggak pegang lagi pelayanan itu. Saya setiap kali diminta untuk berkhotbah, saya tidak pernah menolak. Saya ingatkan pada saudara ya, ingatkan juga pada semua hamba-hamba Tuhan nih. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus siap 3 perkara. Tiap detik. Yaitu doa. Diminta memimpin doa setiap saat. Nggak bisa hamba Tuhan, oh saya nggak siap, jangan saya dong. Itu nggak bisa, hamba Tuhan nggak bisa kayak gitu. Siap doa setiap detik. Kedua adalah siap berkhotbah setiap detik. Nggak bisa, waduh saya belum siap, nggak bisa. Harus siap khotbah itu. Siap tidak siap, pasti siap. Dan ketiga, siap mati setiap detik. Nggak bisa mati, oh jangan, nggak bisa. Saya nggak pernah menolak ketika diminta khotbah, kapan saja. Dan selalu saya percaya, kalau Tuhan percayakan pada saya untuk berkhotbah hari itu, saat itu, detik itu, nggak ada persiapan, saya percaya Tuhan akan memberikan kepada saya petunjuk, saya harus khotbah apa. Saya cuma speaker. Speaker ini kan nunggu saya ngomong ini kan. Tes. Ya, speaker tuh ngomongnya juga seperti yang saya omongkan kan. Saya cuma speakernya Tuhan. Makanya saudara kalau melayani Tuhan, nikmati. Oh kalau melayani Tuhan itu harus doa pengerja. Ikuti doa pengerja loh. Sebentar lagi saudara tidak bisa ikut doa pengerja lagi. Kenapa? Saya tidak tahu kenapa. Tapi segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Yang ikut doa pengerja sekarang belum tentu ikut doa pengerja di Sabtu yang kemudian nanti. Di Sabtu-Sabtu berikutnya. Kenapa? Tidak tahu saya. Tidak tahu, ada masanya firman Tuhan ajarkan begitu loh. Jadi kalau mau melayani Tuhan, mau datang ke gereja, ada waktunya. Hari ini saudara bisa datang ke gereja. Nanti minggu depan belum tentu saudara bisa datang ke gereja. Karena hidup kita tuh harian. Hidup kita ini harian. Syukuri hidup yang harian ini. Dan jangan terikat sama sesuatu yang masa lalu. Jangan terikat sama segala sesuatu yang di masa depan. Boleh nggak kita punya rencana? Boleh. Boleh punya rencana.
Tapi rencana itu belum pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara ingat-ingat coba, dulu saudara pernah punya rencana apa di waktu SMA? Itu kan seringkali orang mau tahun baru ya, tahun baru ini, resolusi tahun yang baru. Resolusi saudara apa di tahun baru ini? Bakal terlaksana nggak? Bisa setiap saat gagal, batal, nggak jadi. Karena apa? Karena bukan di tangan kita. Hari esok tuh bukan di tangan kita. Ini adalah hal yang perlu kita ingat. Sebab apa? Jangan sampai hari ini kita menyesal karena dulu kita telah menyia-nyiakan kesempatan baik yang Tuhan berikan. Hari ini ada nggak yang saudara sesalkan? Aduh dulu. Pokoknya saudara lihat bongkar-bongkar foto, lihat foto. Aduh. Seandainya dulu. Kalau sudah seandainya berarti tidak. Saudara menyesal hari ini. Bagus. Saudara sadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi pertanyaannya sekarang. Apakah hari esok nanti akan saudara sesali karena hari ini saudara tidak melakukan dengan baik kesempatan yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara menyesal dengan pasangan hidup saudara, tapi nanti ketika pasangan hidup saudara sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, saudara nangis. Aduh saya kesepian, gak ada kamu. Biasanya saya suka ngomel-ngomelin kamu. Sekarang nggak ada lagi yang perlu diomelin. Saudara akan kehilangan. Dulu ya, ini saya bongkar rahasia sedikit. Dulu saya dan adik-adik saya itu dipaksa, dalam tanda kutip, dipaksa oleh ayah saya apa? Les piano. Pianonya juga piano bagus, piano super bagus. Apa yang saya dan adik-adik saya lakukan? Mabal. Nggak mau les. Dorong-dorongan. Kalau guru lesnya datang, gue dorong-dorongan. Kamu duluan, kamu. Akhirnya guru lesnya pulang. Karena kita lagi sibuk dorong-dorongan di sini. Sampai guru lesnya itu ditanya sama ayah saya. Suatu ketika nggak datang ya. Ditanya sama ayah saya. Kenapa kok nggak datang? Tak liburkan. Nggak tanya gitu. Diliburkan sama. Cek no arek-arek seneng. Supaya anak-anak itu seneng. Katanya. Kok tahu ya guru les itu? Kalau kita itu seneng sekali kok dia libur. Papa saya langsung marahi kita semua. Nggak tahu. Libur nggak libur itu bayar loh ini. Dulu saya merasa menang. Menang terhadap guru les. Guru les ini akhirnya meninggal dunia. Loh, akhirnya meninggal dunia. Tapi bukan gara-gara kita. Bukan gara-gara kami. Bukan. Itu malah gara-gara lain. Serangan jantung. Ya mungkin sakit jantungnya gara-gara ini adik-adik saya itu yang suka males main les piano. Semua adik-adik itu. Nah, sekarang saya nyesel. Saya nggak bisa main piano. Saya nggak bisa main piano, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa main. Sekarang saya bisa main piano kan saya bisa melayani Tuhan. Kayak Pak Junius, dia bisa main piano, dia bisa main musik apa saja. Kapan-kapan saya pinjami harpa coba. Saya pengen tahu dia bisa nggak. Saya pengen tahu dia bisa nggak harpa. Karena dia sombong sekali, suka bisa semua dia. Harpa saya kasih. Saya penikmat musik, tapi bukan pemain jadinya. Makanya saya jujur nih, wah ini Niko bisa sombong. Saya jujur selalu kagum sama pemain musik. Jangan sombong ya. Kualat. Saya kagum. Itu karunia yang luar biasa loh. Sekarang apa yang mau saya lakukan? Saya mau sekarang belajar. Nggak telat. Saya belajar. Gitar bisa sama Niko, bisa sama Nelson. Jago-jago semua. Tapi waktu saya sudah nggak ada sekarang. Seandainya nanti saya sudah bisa gitaran, saya hanya dipanggil pulang oleh Tuhan karena sudah, Ndri, kamu ketua Ndri. Mati saya. Mati dengan
Dia adalah seorang pendeta yang jago gitar. Tapi apa gunanya? Udah lewat, ada waktunya. Nah sekarang saudara masih punya hari ini. Kalau saudara abaikan hari ini, lewat waktunya, saudara tidak menemukannya lagi. Semua hal di dunia yang terjadi pada waktu Kronos akan berlalu, akan berakhir, dan akan berubah. Bukan cuma keindahan yang berlalu, tapi masalah-masalah kita juga berlalu. Ada banyak masalah-masalah yang selesai dengan sendirinya. Karena apa? Karena waktu. Karena waktu yang berlalu selesai dengan sendirinya. Saya tanya pada kakek saya pada waktu dulu. Kayak, penyakit apa? Karena dia sakit kan, ini itu kan. Saya tanya, kakek saya waktu saya masih kecil. Penyakit apa yang kakek tidak pernah alami? Kakek saya dengan bangga mengatakan. Saya pikir penyakit jantung, apa paru. Penyakit gigi saya nggak pernah alami. Karena apa? Karena dia nggak punya gigi lagi. Iya, kalau malam saya lihat giginya kakek itu ada di dalam gelas. Atas bawah. Jadi hilang sama sekali. Jadi nggak ada sakit gigi. Masalah itu berlalu dengan sendirinya. Jadi saudara nggak mau sakit gigi, cabuti gigi saudara. Cabuti gigi saudara, buang. Mumpung lagi diskon ini, cabut 1 dapat gratis 2 cabutan. Jadi 3 sekaligus. Buat latihan anak-anak kedokteran gigi nyabut itu. Masalah berlalu karena waktu, tapi keindahan juga berlalu karena waktu. Saya dulu sering kali lari di lapangan olahraga Saparua. Sekarang masih ditutup, pakai polis lain. Nggak tahu ini sampai kapan ditutupnya. Kota Bandung udah dibuka, lapangan olahraga masih ditutup. Saya pernah waktu dulu tuh ngajak lari adik-adik saya. Ini kisah adik saya. Ada satu orang adik saya jadi dokter gigi. Ya saya ajak untuk olahraga. Saya senang sekali bisa bersama-sama dengan dia. Saya ajak dia untuk jalan cepat. Saya lari di sebelahnya sambil ngobrol. Senang sekali saya. Dan juga saya senang sekali ngajari dia senam ringan. Yang dari jauh kelihatan, kata anak-anaknya adik saya itu, dia bilang, si Om tuh lagi ngajari mama ini terbang kayaknya. Gaya senamnya kayak orang terbang. Dia bilang, iya lagi ngajari, cuma mama terlalu berat badannya jadi nggak bisa terbang. Senang sekali. Tapi kemesraan itu pun berlalu. Sekarang adik saya nggak ada yang mau diajak lari. Dulu kalian nggak disebutin namanya lah. Seneng kan lari sama saya. Sambil ngobrol, Om nanti lari jam berapa? Jam sekian, ayo lari bersama sambil ngobrol, muteri lapangan olahraga yang tidak bersalah itu kan. Puteri sama kita kan, bukan Yeriho, bukan ini lapangan olahraga, puteri sambil ngobrol. Dan mereka dapat banyak masukan loh dari saya. Sekarang, mana ada lagi. Apa saya kehilangan itu? Kehilangan, jujur. Tapi ya itu sudah berlalu. Ada waktunya. Termasuk segala hal yang buruk juga berlalu. Coba kita bandingkan dulu nih supaya Bu Mary ada kerjaan. Yesaya 51 ayat 6. Yesaya 51 ayat yang ke-6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Di Yesaya 51 ayat 6 ini menyuruh kita untuk apa? Arahkan matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Lihat baik-baik. Setiap malam sebelum tidur, saya selalu melihat dari jendela kamar saya lihat langit yang begitu cerah dan saya menghirup udara segar malam, apalagi kalau baru hujan ya. 5-6 kali saya hirup.
Dan saya menikmati itu dan saya mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk langit yang begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk udara segar di malam hari. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Karena suatu ketika saya mungkin nggak bisa menghirupnya lagi, udara segar ini. Dan tidak bisa melihat lagi langit yang begitu indah. Dan memang betul firman Tuhan bilang, langit ini akan lenyap seperti asap. Sudah tahu asap? Asap itu sebentar sekali kelihatan, setelah itu hilang. Begitu sebentarnya langit ini akan segera diringkus oleh Allah. Bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tahu ya, mati seperti nyamuk ya. Burhan saya, burung hantu saya mati. Dan saya kuburkan dia baik-baik di bawah pohon nangka kesayangan saya. Saudara mungkin punya anjing. Dulu saya dan adik saya punya anjing namanya Jack. Anjingnya itu anjing tukang berkelahi. Wah, bagus sekali. Ya, tua mati. Dikuburkan di bawah, ya di halaman lah. Dikuburkan dengan baik-baik. Saudara pernah lihat ada orang nepuk nyamuk? Pok, nyamuknya jatuh, diambil, dikuburkan baik-baik. Pernah? Ibu, diinjak. Itu gambarannya ini. Penduduknya akan mati seperti nyamuk. Artinya apa? Tidak berharga. Kita akan menghadapi masa akhir zaman. Di akhir dari akhir zaman semuanya akan musnah. Semuanya akan berlalu. Jadi sekarang kalau saudara meninjau dompet saudara kosong, jangan ngomel karena dompet saudara kosong. Tapi lihatlah langit yang begitu indah. Yang diberikan kepada saudara yang tidak punya uang, termasuk saudara yang punya uang. Langit ini kan gratis nih. Saudara bisa lihat dan Tuhan, ajaib ciptaanmu. Sungguh luar biasa, sungguh besar Engkau Tuhan. Syukuri. Kalau saudara ngelihat kantong saudara yang kosong, ngomel. Keluh kesah. Kenapa sih Tuhan saya dilahirkan di tengah keluarga yang miskin. Ini kawin sama orang miskin juga dan hidup saya miskin. Saudara mengutuki diri saudara sendiri. Syukuri apa yang Tuhan beri. Tuhan saya hari ini sakit. Tapi terima kasih Tuhan karena saya masih hidup. Saya masih bisa dengar Pak Andri yang curhat tentang masa kecilnya itu. Curcol. Ini khotbah atau curcol? Terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur. Nanti hidup saudara akan penuh dengan luapan ucapan syukur. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Kadang-kadang kita berpikir, Tuhan, saya ingin kemesraan yang dulu. Saya ingin seperti dulu. Saya rindu. Sehingga kita memakai istilah apa? Dipulihkan. Nah, saudara pernah dengar ya? Jadi saudara dulu usaha, dan usaha saudara bangkrut, nggak karuan, akhirnya sekarang saudara tidak punya apa-apa, dan saudara minta, Tuhan, minta usaha saya dipulihkan. Karena barang-barang kantor saudara masih ada di ruangan saudara, di rumah. Tapi sudah nggak ada pegawai, nggak ada kerjaan, nggak ada proyek, nggak ada apapun gitu. Tuhan minta dipulihkan, istilahnya dipulihkan. Apakah itu sesuai dengan rencana Tuhan nggak ya? Saudara buka 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahu tidak saudara? Tuhan tidak memulihkan kehidupan saudara ketika saudara bertobat. Enggak. Tapi Tuhan menciptakan sesuatu yang baru. Ini prinsip Tuhan loh. Kalau saudara belajar prinsip Tuhan, saudara jadi benar pikirannya. Nggak pakai pikiran dunia. Baca. 2 Korintus 5 ayat 17 tadi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru titik 2. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Tuhan memberikan saudara dan saya sebuah hidup yang baru. Bukan hidup yang lama dipulihkan. Bukan. Bisa nggak Tuhan memulihkan hidup lama saya?
Bisa, Tuhan Maha Kuasa kok. Apa yang nggak bisa bagi Tuhan? Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Tapi cara Tuhan adalah membawa kita ke dalam hidup yang diperbarui. Tuhan sendiri tidak membawa kita kembali ke hidup lama yang diperbarui, tetapi kita diberikan hidup yang baru, ciptaan yang baru. Hidup yang lama dikatakan tadi di sini sudah berlalu. Larilah kamu ke Soar dari Sodom, pesan malaikat itu. Tapi jangan menoleh ke belakang. Karena pada saat engkau menoleh ke belakang, engkau akan mati. Istri Lot menoleh ke belakang. Istri Lot melihat kembali ke masa lalu. Dengan semua kenangan indah dan semua kenangan pahit. Kenangan indah bikin halusinasi dan frustasi. Kenangan pahit sudah langsung to the point, frustasi. Ya sudah, yang sudah berlalu, sudah berlalu. Sekarang starting point hidup saudara adalah hari ini. Hari ini aku adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu, untuk menjadi ciptaan yang baru, apa Tuhan yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Apa Tuhan yang harus saya lakukan? Itu yang perlu kita ketahui. Kuasa kegelapan, jawil-jawil istilahnya. Ngutik-ngutik punggung saudara. Noleh ke belakang, Rek. Sudah noleh kita. Nggak mau, jangan mau. Apa nggak boleh orang Kristen kenang-kenang yang dulu? Boleh. Tapi hati-hati, bahaya loh. Itu seringkali dipakai oleh kuasa kegelapan. Untuk kita apa? Kembali ke dosa lama. Kok dosa lama tuh enak ya? Kok saya sudah lama nggak makan dosa lama? Makan dalam tanda kutip. Saya kembali ke dosa lama saya. Padahal kita tuh ciptaan yang baru. Fokus harus ke depan. Saudara diberi apa? Tahun yang baru. Tahun yang baru ini, saudara tanya Tuhan apa yang saya harus lakukan di dalam tahun ini. Supaya saya tidak menyesalinya kemudian. Karena saya tahu Tuhan, setiap hari Tuhan memberikan berkat yang luar biasa dalam hidupku. Aku mengucap syukur. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Kita bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan
adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap hari indah, setiap hari ajaib yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup kami sejak kami dilahirkan di dunia. Kami tahu ya Bapa, ketika Engkau menciptakan kami di dalam kandungan ibu kami, penuh dengan kasih karunia. Kami bukan saja dibesarkan dari janin menjadi bayi di dalam kasih sayang orang tua kami, tapi kami terlebih lagi dibesarkan dalam kasih sayang Tuhan yang belum kami kenal. Dan hari-hari selanjutnya sampai pada hari ini, Tuhan selalu mengisi dengan hal-hal yang sangat-sangat baik bagi kami. Walaupun mungkin kadang-kadang kami tidak memahami apa yang Tuhan lakukan dan Tuhan biarkan terjadi pada kami, tapi kami percaya semua itu pada akhirnya akan indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk hari ini, di mana kami bisa merenungi tentang hal yang kemarin, dan kami bisa merenungi tentang hal yang akan datang, tentang hal besok. Dan kami tahu Tuhan, hidup kami bukan di tangan sang waktu. Hidup kami bukan di tangan Kronos, tapi hidup kami di tangan Allah. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah membuat kami hari ini menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, baik yang hadir di dalam ruangan ini maupun yang mengikuti melalui live streaming dan mengikuti melalui rekamannya. Tuhan berkati mereka masing-masing, dan biarlah mereka bisa melihat betapa mereka beruntung menjadi anak-anak Tuhan. Mereka mensyukuri hidup mereka masing-masing dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, Kau adalah Allah yang betul-betul baik dan terbukti dalam hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, sebelumnya saya ingin ingatkan kepada The Lantern bahwa nanti kita ada pertemuan lewat Zoom acara The Lantern, yaitu diskusi atau ngobrol tentang hopes, goals, and dreams. Jam 7 malam lewat Zoom. Passwordnya Zoom ID dan passwordnya bisa minta ke Ibu Heni, bisa minta ke Aldi, atau juga kalau nggak salah disampaikan juga lewat grup. Kecuali yang nggak ada di dalam grup itu bisa minta ya. Ikutilah siaran Programa 1 RRI Bandung dalam acara Mimbar Agama Kristen yang akan saya bawakan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 jam 8 malam sampai dengan jam 9 malam. Gelombang 97,6 FM atau RRI Playgo. Ini bersamaan dengan Rabu itu juga ada acara santai bersama Kata, santai bersama Kebaktian Anak Tabernakel yang dimulai jam 7 sampai dengan jam setengah 9. Untuk anak-anak kita, tolong ingatkan mereka dan dorong mereka untuk mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya bergabung di dalam acara Kebaktian Anak ini, supaya kehidupan kerohanian mereka dari sejak kecil sudah bisa dipupuk, bisa dikembangkan dengan baik, dan mereka menjadi orang-orang beriman yang sungguh tangguh di kemudian hari. Lalu ajakan juga hadirilah persekutuan The Lantern untuk minggu depan tanggal 23 Januari 2022 jam 7 sampai jam 21, jam 9 malam lewat Zoom juga. Acaranya lanjutan diskus tentang menjadikan Yesus sebagai pemimpin hidup. Kembali saya akan membawakannya pada
minggu depan. Lalu berikutnya, marilah kita kembali menggalakkan tabungan untuk rumah Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan tempat untuk kita gunakan bagi ibadah dan acara-acara kita di dalam nanti selanjutnya kita melanjutkan program acara dari GPKDI Tabernakel Kasih. Dan untuk itu saya minta saudara nanti jangan pulang dulu. Sebentar selesai ibadah ini, saudara tinggal ya 5 menit mungkin, karena Ibu Mary nanti akan menjelaskan. Ibu Mary ini adalah diaken bagian keuangan khusus dana pendanaan. Akan menjelaskan tentang program atau rencana yang akan dijalankan sehubungan dengan tabungan rumah Tuhan. Jadi tolong jangan pulang dulu, 5 menit saja untuk menjelaskan ini. Ya 5 menit plus lah ya. Ya, lalu yang terakhir adalah kita, enggak terakhir ya, kita harus lebih serius dalam mengikuti ibadah kebaktian raya, live streaming, acara Zoom, memahami ayat-ayat Alkitab, menjelang masa-masa terakhir dari akhir zaman. Kalau saudara mengetahui ada saudara-saudara kita, keluarga kita, teman kita yang mulai tidak serius dalam mengikuti acara-acara serius kita di GPKDI Tabernakel Kasih, kita perlu untuk mengingatkan mereka-mereka ini dan mengajaknya kembali. Mungkin mereka sedang punya pergumulan, punya masalah dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Ajak mereka kembali, karena jawabannya hanya pada Tuhan Yesus. Jangan lupa nanti hari Jumat saya tunggu di acara Zoom memahami ayat-ayat Alkitab jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam. Ini adalah obrolan santai tetapi penuh dengan makna tentang ayat-ayat Alkitab. Saudara tidak mengerti ayat-ayat Alkitab dan sebagainya, atau saudara hanya ingin dengar saja, boleh silahkan bergabung di acara Zoom ini hari Jumat. Meeting ID-nya dan password-nya minta ke Ibu Heni. Ya, itu saja. Dan saudara-saudara yang ingin dan belum terima kiriman ayat harian yang saya biasa kirim, saudara belum terima dan saudara ingin menerimanya, saudara juga bisa menghubungi Ibu Heni supaya bisa menerima setiap hari. Ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang datangnya dari Tuhan. Tujuannya adalah supaya saudara merenungkan. Tidak ada renungan di ayat-ayat itu, tidak saya uraikan apa-apa, hanya ayatnya saja, tapi saudara renungkan mengapa ayat-ayat itu pada hari itu diberikan kepada saudara. Ya, dan itu juga untuk saya, ayat-ayat tadi. Tuhan memberkati. Selamat buat Josia yang hari ini pertama kali melayani. Puji Tuhan ya, luar biasa. Anak-anak muda sekarang sudah bangkit. Mari yang tua-tua jangan mau kalah. Kita jadikan mereka-mereka muda ini menjadi tua-tua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat dari firman Tuhan tadi. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah live streaming dapat memberikan persembahan atau kolekte melalui nomor rekening yang tertera di layar atau di akhir ibadah. Selamat memberikan, Tuhan Yesus memberkati. Apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tak
yang berdiri. Terhadap apapun, tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama, mengucap syukur, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami untuk terus hidup di dalam Engkau, mengasihi Tuhan dan hidup seturut dengan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami berdoa buat persembahan yang sudah dibawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam segala hal dalam kehidupan sidang jemaat Tuhan, baik yang dibawa di tempat ini maupun yang ditransfer lewat bank ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri akan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, setiap keluarga, setiap pribadi yang sudah memberi di dalam segala kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih. Pada pagi hari ini kami juga tidak lupa berdoa buat setiap jemaat yang sedang dalam kondisi yang kurang sehat, sedang dalam kondisi sakit, yang sedang terganggu kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan, kesembuhan datang daripada Tuhan pada pagi hari ini. Dan secara khusus kami berdoa buat Lala yang sedang sakit, yang kondisi fisiknya sedang terganggu saat pagi hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kemurahan Tuhan, pemulihan, jamahan-Mu terjadi buat Lala ya Tuhan. Pemulihan terjadi atas Lala, kesembuhan terjadi buat Lala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kami boleh melihat Lala kembali melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kekuatan, dengan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, yang sedang berada dalam pergumulan hidup, yang sedang mengalami persoalan, yang sedang menantikan setiap jawaban-jawaban doa daripada Tuhan pagi hari ini dimanapun mereka berada, di apapun yang sedang dihadapi. Kami berdoa Tuhan sendiri akan memberikan pertolongan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menjawab, Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas setiap persoalan hidup mereka ya Bapa. Terima kasih, pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami rindu Tuhan terus memimpin kami dari hari ke hari untuk terus berjalan di dalam kebenaran, menantikan Tuhan kedua kalinya. Kami tetap mempersiapkan hidup kami ya Tuhan, sehingga ketika Engkau datang, Engkau menemukan kami tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang setia, kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang dan berpisah dari tempat ini. Kami mohon Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Berikan kami perlindungan ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Terlebih-lebih sakit penyakit COVID-19 dengan varian-varian yang terbaru. Tuhan tolong bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dan di setiap kami yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah, di minggu yang akan datang, pertemukan kami kembali di ruangan ini lewat live streaming juga dengan penuh sukacita, kesehatan yang baru, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah engkau ketika engkau masuk, diberkatilah engkau ketika engkau keluar. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan.
Kita semakin naik dan bukan semakin turun. Kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih, sukacita, damai sejahtera serta persekutuan dengan Roh Kudus melingkupi dan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.